Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum Idza araitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. lu'lu'an mansura. Baca Bu, teruskan artinya. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Wah, ini di surga Bu, ada bidadara-bidadara yang mengelilingi, melayani, menservis panjenengan semua. Iya, di sini pemuda bukan pemudi. Jadi di surga akan ada bidadara-bidadara madain mana? Bidadara-bidadari itu tidak pernah hidup di dunia ini. Hidupnya di mana? Surga. Allah langsung bikin. Maka jangan mengatakan Anda adalah bidadari surga. Belum tentu. Ya, dan bidadari itu belum nggak pernah hidup di dunia. Modus Pak. Kita ini kalau masuk surga ya ahlu surga. Dari kami. Kalau bagaikan bidadari itu betul. Nah, tapi kalau bidadari bukan, Anda bukan bidadari. Bidadari itu madain surga, made in surga langsung. Kalau engkau lah bidadariku gitu. Ya mungkin bagaikan. Ya. Bagaikan. Bidadari surga di sana nanti. Ya. Jadi yang perempuan akan dapat bidadara, yang lelaki akan dapat Bidadari. Jadi ini janji-janji Allah diberikan kepada orang-orang yang sabar pada ayat 12 ini. Untuk orang yang sabar, maka ibu perkuat kesabaran Anda pada setiap saat ya Bu ya. Perkuat terus kesabaran, terus dipertebal, diperkuat kesabaran kita. Kita teruskan 20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Wa idza ra'aita ma ra'aita na'ima Wa mulkan kabira. wa mulkan kabira. 20. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, yaitu surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ini Bu, kita seolah-olah menjadi raja di surga. Kenapa menjadi raja? Karena tinggal minta saja. Raja kan biasanya perintah ya Bu ya. Iya, perintah saja. Suruh nyangkul nggak mau. Nah, kita juga demikian di surga nanti, tinggal ngomong saja kepada Allah minta apa, ya, semuanya akan dituruti. Ya Allah, pertemukan kembali kami ya Allah, seperti dulu di Hongkong dengan hal apa? Kamis. Nah, gampang apa enggak? Gampang banget, ya. Jadi kita nanti akan dapat melihat bermacam-macam kenikmatan di surga nanti ya, yang di dunia ini sangat sulit kita lihat. Ya. Kalaupun kita dapat melihat banyak kenikmatan, tapi belum tentu kita dapat mencicipinya. Ya Bu ya. Kita melihat di toko-toko ya Allah, enak-enak,
tapi bukan milik kita, nggak punya duit gitu ya Bu ya. Iya. Di surga sudah melihatnya enak, nyicipi juga halal boleh langsung. Nah ini perbedaannya ya. Lakon. Jadi di samping banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita juga dianggap sebagai mulkan jadi raja yang besar, seolah-olah kita menjadi raja besar. Tadi saya katakan, kenapa kita menjadi raja besar di surga? Karena kita tinggal apa Bu? Tinggal pesan, order. Nah, dan itu tidak akan berhenti abadan. Ya, kehidupan di surga tidak ada henti-hentinya. Ya, terus menerus dalam kenikmatan. Ya, hanya Ibu ingat, ya, surga, ingat neraka. Kalau baca Al-Quran itu, kalau ada ayat-ayat tentang surga, kita renung. Apakah aku ini sudah melakukan ayat-ayat ini yang dapat mengantarkan aku ke surga? Ya, dan kita berharap kalau kita membaca ayat-ayat azab di neraka, kita menangislah, taubat kepada Allah, ya, kemudian kita tidak akan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar ketika dimasukkan ke dalam surga? Ayat ke-21. Mereka berpakaian Nanti kita sutra. baca dulu. Aliyahum thiyabu sundus. Baca. Aliyahum siyabu sundus Khudru wa istabrak. Hudru wa istabrak Wa kullu ansa'ira min fiddah. wa hulu asawira min fiddah وسقاهم ربهم شرابا طهورا wasaqahum rabbuhum saraban tahura. Baca lagi Bu. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal yang memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Luar biasa, luar biasa. Ya, semuanya free, nggak perlu kita shoppingannya biar. Aliyahum thiyabu sundus. Ya, pakaian mereka terbuat dari apa? Sutra. Sutra halus. Punya sutra halus sudah? Belum. Kita di sini nggak mampu, di surga akan disediakan free of charge. Ya, warnanya yang paling indah diantaranya warna apa? Hijau. Di surga, warna surga itu sangat identik dengan kehijau-hijauan. Ya, ini apa namanya? Bendera backdrop. Ya, makanya bendera-bendera negara Islam hijau semua. Arab Saudi hijau, Pakistan hijau, Iran hijau, ya. Baju-bajunya, baju juga banyak hijau. Iya, yang saya nggak hijau ini. Ya. Jadi seragamnya seragam surga. Khudrun itu warna hijau. Ya. Ada di Malaysia itu partai Islam. Ya, hijau benderanya. Jadi banyak yang berbau Islam keagamaan warnanya kehijau-hijauan karena mereka ngambil warna yang identik dengan pakaian surga, yaitu warna hijau. Khudrun. Ya, jadi sutranya ada dua, nanti ibu diberikan. Ada yang halus, ada yang apa? Tebal. Mobil yang mana? Enak tebal kalau gitu. Halus dan tebal.
Wah, luar biasa. Di Hongkong yang halus saja nggak punya, apalagi halus tebel. Mahalnya luar biasa. Wah, nggak mampu itu. Keinginan. Ini di balasan bagi orang-orang yang sabar, ya, di surga nanti. Diiming-imingi oleh Allah, diiklankan oleh Allah bonus-bonus ini supaya kita yang membaca dan merenunginya, ya, cepat-cepat melaksanakan perintahnya. Ya. Kita teruskan ayat berapa? Ya, 22. Iya. Inna hadza kana lakum jazaa. Inna hadza kana lakum jazaa Wa kana sa'yukum mashkura. wa kana sa'yukum maskura. Baca lagi Bu, setelah diberikan balasan semua ini, kemudian apa? 22. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Mau diiming-imingi kayak gini? Mau. Maka syaratnya satu saja, yaitu pada ayat yang ke-12. Syaratnya harus sabar. Sabar. Nah, ini nih balasan orang-orang yang sabar. Macam-macam, ya, di surganya. Makanya ibu jangan jadi tukang sewot, ya Bu ya. Jangan jadi pemarah, jangan menjadi pendengki, jangan menjadi bakhil, jangan menjadi takabur, jangan menjadi ujub. Apa ujub ini? Nanti kan nggak ujub, sifat ujub, sifat yang tidak terpuji. Apa ujub itu? Apa ujub? Sifat ujub, Takabur. sifat yang membangga-banggakan diri. Itu namanya ujub. Akulah yang paling, tapi nggak dikeluarkan di mulutnya. Oh. Namanya ujub, ya, ujub. Yang paling menakjubkan diri sendiri, ya. Jadi tidak ada yang menandingi, ya. Namanya ujub, perasaan paling menang, paling segala paling. Ya. Oke, kemudian ayat berikutnya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an Tanzila. tanzila. Baca artinya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Ya, jadi ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan sekaligus, tapi berangsur-angsur, satu ayat, ya, supaya apa? Umat Nabi Muhammad tidak keberatan. Jadi selama 23 tahun Al-Quran baru diturunkan secara sempurna, ya. Ya, jadi ketika ada orang menanyakan tentang apakah arak itu haram atau tidak, ayat turun, gitu. Jadi sedikit. Tujuannya adalah untuk memberi hudan kepada kita. Apa hudan? Petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maka saya sering menyampaikan bahwa Al-Quran ini merupakan buku manual kita, sikap kita dimanapun kita berada, kapan saja, ya. Maka petunjuk jalannya adalah Al-Quran.
Jadi kalau Al-Quran ini kita baca kemudian kita aplikasikan, pasti hidup di dunianya selamat, di akhirat juga selamat. Jadi jangan menjauhi Al-Quran ya biar. Al-Quran ini merupakan apa tadi? Tunjuk jalan hidup kita. Anda ingin lurus jalannya benar terus, ya ikuti buku manual Al-Quran ini. Ya, itu maksudnya. Kemudian setelah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang balasan orang-orang yang sabar, yang diberikan surga, yang di dalamnya berbagai macam kenikmatan. Lalu apa Allah pesan lagi kepada kita? Allah berbicara lagi kepada kita pada ayat 24, ya. Fasbir li hukmi rabbik. Baca. Fasbir li hukmi rabbik ولا تطع منهم آثما wala tuti' minhum asima أو كفورا. au kafura. Apa perintah Allah di sini? Tolong terima. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ya, ini maka sabar dalam menetapi ya perintah-perintah Allah. Ya, apa di antara perintah Allah? Banyak sekali perintah Allah. Maka ketika melakukannya sabar. Hayyalas sholat, apa artinya? Mari kita sholat. Setelah kita mendengar itu, Siap-siap. tinggalkan urusan dunia. Jadi ya, menuju kemana? Wudhu. Ya, kalau perempuan ya jauh ya masjidnya ya di rumah. Ya, ini namanya mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, ya lakukan dengan penuh kesabaran. Sebaliknya jangan taati wala tuti' minhum athiman. Jangan kau ikuti perintah orang-orang yang suka melakukan dosa maksiat. Maka jangan berteman dengan orang-orang seperti mereka yang suka melakukan apa? Dosa dan maksiat. Karena kita kalau berteman dengan mereka akan mudah kita terpengaruh. Ya, keburukan itu sangat mudah sekali mempengaruhi orang lain ketimbang mengajak kebaikan. Sulit, susah ya Bu ya. Iya. Kita ketemu teman-teman banyak mengajak ke masjid rasanya sulit, susah ya Bu ya. Tapi kalau ada panggung bukan sandiwara, rock and roll di Victoria Park, ya nggak perlu ngajak, berduyun-duyun gitu. Ya, apalagi yang asiman, ya, bukan kriminal, asiman itu boleh berdosa, ya. Kita jangan taati, karena kalau kita taati perintah pendosa, maka kita akan kecebur mengikuti mereka. Kau kafur ataupun orang-orang yang ingkar, kafur bisa disebut sebagai ingkar perintah Tuhan, ya. Apalagi pesan Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Kita baca nomor 25. Wadhkur isma rabbik. Baca. Wadhkur isma rabbik Bukratan wa asila. bukratan wa asila. Jadi makan dulu. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Nah, syarat untuk dimasukkan ke dalam surga, kita dianjurkan oleh Allah untuk berzikrullah di dua waktu itu. Waktu kapan? Pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi itu jam berapa? Habis asar. Ya, karena subuh banyak zikrullah. Dan zikrullah tidak semestinya kita duduk bersibuk menghadap kiblat saja, tidak seperti itu. Ya itu baik, tapi kan kita nggak mungkin ya Bu ya. Ya. Terus-terusan di rumah orang, rumah majikan gitu ya. Maka zikirnya boleh sambil berdiri, boleh. Oh nggak apa-apa. Yang
penting ingat Allah. Nah, itu yang namanya berzikir ya. Berzikir di waktu pagi, ya. Tidak semestinya bersimpuh menghadap kiblat, ya. Tapi boleh dilakukan ketika kita ngepel, ya Bu ya. Cuci piring, masak, ya. Sebut nama Allah. Dan zikrullah itu banyak, bebas, ya Bu ya. Yang penting nama Allah disebut. Kalau bahasa Arab nggak ngerti, bahasa Jawa saja. Tapi bagaimana zikir? Gusti, Gusti, Gusti. Menyebut Gusti, Gusti Allah maksudnya. Nah, ini. Jadi apapun yang menyangkut nama Allah yang kita suarakan, kita sebut, disebut zikir, ya. Dengan baca Al-Quran boleh, sholawatan juga boleh, karena sholawatan itu disebut menyebut nama Allah. Kata bacaan sholawatan, Allahumma salli ala Sayyidina ya, kita Muhammad. disebut di situ nama Allah, ya. Allah dan nama Muhammad. Nama Allah dan Muhammad biasanya inseparable. Apa inseparable? Satu. Tidak bisa dipisahkan. Ya, Anda melakukan azan, mesti ada nama Allah, nama Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadan. Rasulullah. Pidato juga begitu. Kita pidato jadi mukadimah. Alhamdulillah. Nama Allah disebut. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Rasulillah. Nah, nama Nabi disebut. Mau kawin begitu, mau masuk Islam begitu, ya. Jadi nama Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Jadi kembali supaya kita dimasukkan ke dalam surga seperti yang dijanjikan Allah tadi. Allah perintahkan ya kita semua untuk selalu zikrullah bukratan wa asila. Bukratan artinya pagi, asila artinya Petang. petang dan sampai pagi lagi. Nah, ya. Jadi ini perintah Allah. Ya. Dan bagi kita umat Islam sebenarnya yang namanya zikrullah ini sangat mudah. Ya, ibu-ibu kalau mengamalkan sunnah Rasul ya, keluar dari rumah ada doanya. Ingat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. termasuk zikrullah ya, yang dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan 3 garansi asuransi protection, asuransi keselamatan, asuransi kecukupan, dan asuransi hidayah. Kalau kita baca keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru keluar rumah ketemu teman, ayo kita ngucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Allah lagi, namanya zikir lagi. Ya, jadi bagi orang Islam itu sangat gampang berzikrullah. Baru ketemu teman, melangkah 10 menit, 10 meter kesandung. Ayo baca. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. nyebut Allah lagi. Ya Bu ya. 10 meter setelah itu bersih. Ayo nyebut Allah. Alhamdulillah. Zikir Allah lagi. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, zikrullah itu sangat mudah. Ya, panas-panasan, alhamdulillah, dingin-kedinginan, alhamdulillah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Apalagi yang Allah perintahkan ya supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Ayat berikutnya, wa minal lail Wa minal lail
له wasjud lah وسبحه ليلا طويلا wasabbihu laylan tawila إن هؤلاء inna haula يحبون العاجلة yuridunal ajilah ويذرون وراءهم wa yadaruna wara'ahum يوما ثقيلا yauman sakila 26 Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Nah ini ya, ini di waktu malam sholatlah kita sholat sunat ya dianjurkan. Dan indah bagi kita yang belum terbiasa, tolong dilatih ya Bu ya. Ya, yang paling indah itu akhir sepertiga malam, katakan setengah jam sebelum subuh lah, waktu yang paling indah dan mustajabah ya. Peminat lain sebagian malam ya, walaupun cuma 10 menit itu bagus kan ya, di akhir sepertiga malam yang terbaik menjelang subuh supaya subuhnya kita nggak tertidur. Dan perbanyak tasbih ketika itu. Tasbih membaca apa? subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Banyak waktu malam. Kita teruskan 28. Nahnu khalaqnahum nahnu qalaqlahum wa shaddadna asrahum wasayana wasalahum wa idza syi'na بدلنا أمثالهم تبديلا Badalnahum sabila إن هذه تذكرة inna hatihi tadhkirah فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا faman syaa tahada ila rabbihi sabila وما تشاءون wa ma tasa'un إلا أن يشاء الله illa yasha Allah إن الله كان عليما حكيما inna allaha aliman hakimah يدخل من يشاء في رحمته yudkhilu man yasha fi rahmatih والظالمين أعد لهم wadzalimina adalahum عذابا أليما
Sadaqallahu